warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supratno. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Karangtengah, Demak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 program studi Pendidikan Agama Islam di RPTK UIN Walisongo, Semarang. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Karangtengah, Demak. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mari dalam pembelajaran ini, sebelum kita melaksanakan semuanya, alangkah baiknya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahah yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih. Kita semuanya sudah berdoa. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita harus siap dulu, siap tempatnya bersih, pakaiannya harus rapi, ya kan? Coba semuanya berdiri untuk saya lihat apakah sudah rapi atau belum, karena ini jadi bagian dari kedisiplinan kita. Untuk menggugah semangat kita, bagaimana kalau kita yel-yel SMA di 1 Karangtengah? Ini ya, maju, hebat, berprestasi. Nah, semangat ya. Ya. SMA Negeri 1 Karangtengah. Maju, hebat, berprestasi. Lagi, SMA Negeri 1 Karangtengah. Maju, hebat, berprestasi. Tepuk tangan. Silakan kembali. Dan saya sampaikan pembelajaran pada kali ini akan saya sampaikan kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini adalah nanti tujuannya setelah kita nanti mendapatkan pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama kita bisa mengetahui atau bisa menjelaskan apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang selanjutnya kita bisa menjelaskan atau memahami apa-apa yang menyebabkan bahaya. Jadi bahaya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, kita menerapkan perilaku yang mencerminkan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini adalah lanjutan dari
materi kemarin. Kalau materi kemarin kita sudah mempelajari ya masih KD ini, cuma kita mempelajari aspek Al-Qur'annya, yaitu dari segi tajwid, ya kan, makhorijul huruf dan membacanya bagaimana. Nah, kalau sekarang makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Gitu ya. Ini adalah kompetensi dasar tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah peta konsep. Peta konsep yang nantinya kita akan lalui. Yang pertama kan kita memahami. Jadi memahami konsep dari pengertian pergaulan bebas. Ya, kemudian ciri-ciri pergaulan bebas. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencegahnya bagaimana. Dari penyebabnya, ada penyebabnya kan? Pergaulan bebas itu ada penyebabnya. Kemudian dampaknya bagaimana. Cara pergaulan yang baik bagaimana atau solusi, ya kan? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Itu kita konsepnya seperti itu. Arahnya nanti ke situ. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Kelas 10-9. Arif Saifuddin, hadir ya. Arina Zulfa, Diah Ayu Nawangsari, ya. Terus Dwi Lestari, Dwi Susilo, Erika, dan selanjutnya, oke sudah cukup. Berarti hadir semuanya ya. Hadir semuanya nihil ya. Alhamdulillah. Setelah kita mengetahui apa ya tadi kompetensi dasar dan tujuan, silakan untuk kegiatan selanjutnya yaitu kalian disuruh berkelompok, nanti akan diskusi, kemudian presentasi. Silakan saya atur dulu kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, 4, 5 dan 6. Saya persilakan berkelompok tanpa ramai ya. Ramai. Silakan. Berkelompok semuanya ya. Ini akan saya bagikan. Nanti ini sebagai lembaga kerja kalian semuanya, namanya lembaga kerja siswa kelompok kerja peserta. Jadi, nanti kalian diskusinya atau mengerjakan apapun yang berkaitan dengan kegiatan pada pembelajaran ini berada di sini semuanya. Ya, ini akan saya bagi per kelompoknya ada 1. Di dalam lembaga kerja itu sudah ada perintahnya ya, ada perintahnya. Berarti nanti yang bagian menulis itu berarti tidak usah menulis di catatan punya sendiri ya. Yang lain berarti menulis di catatan punya masing-masing. Tapi itu permasalahannya silakan kalian diskusikan kelompok. Kalau tidak ada permasalahan, ya tadi saja. Kalau ada permasalahan silakan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Ya silakan. Untuk menjawabnya itu ada langkah-langkahnya di situ. Ada langkahnya dan ada pertanyaannya. Itu ada 3 lebar. Ya. Sebelumnya silakan simak video pembelajaran ini yang saya lakukan ini ya.
Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Coba ayat ini kita baca bersama-sama teman. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama,
Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi dua bagian. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina. Ya, itu tadi video tentang penjelasan pergaulan bebas ya. Zina ya. Silakan untuk diskusi pada pertemuan ini. Ini saya akan memunculkan sebuah masalah, ya kan? Saya akan memunculkan sebuah masalah yang nantinya apa sih penyebabnya? Dari penyebabnya dan kemudian solusinya bagaimana? Kalau ada masalah berarti ada penyebabnya dan harus diselesaikan masalah itu, solusinya bagaimana supaya kedepannya tidak terjadi atau bahkan jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya. Ya. Ya, ini yang permasalahannya ya. Ya. Mengapa semua ini terjadi? Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Di situ sudah ada lembaranya dan ada petunjuknya. Yang lain berarti mencatat di buku catatannya masing-masing. Yang mewakili mencatat yang di situ saja. Itu ya. Semuanya harus bekerja sama. Nanti kelompok yang maksudnya belakangan bisa mengambil lagi. Dan nanti maksudnya mulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Mungkin dari kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya bisa mengambil lagi, tidak apa-apa. Ya, bisa ditambah jawabannya jika ada yang bukan kita. Ini harus disiplin waktunya. Oke, kelompok 1 sudah ya. Nah, sudah ini siap Rega dan teman-teman ya. Oke. Sudah kita cukupi waktu untuk diskusi pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan presentasi ya. Presentasi hasil diskusinya masing-masing. Oke, untuk sebelum kalian semuanya presentasi, saya sampaikan pantun dulu ya. Nah, pantun dulu. Saya sampaikan pantun dulu biar ceria ya, biar ceria. Oke, dengarkan bersama-sama. Burung kenari makan ikan. Cakep. Dibawa ke atas untuk dimakan. Cakep. Ayo mari kita jauhkan dari pergaulan bebas dan perzinaan. Ya, saya awali dulu. Oke, yang selanjutnya silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan untuk ke depan. Kelompok yang lain bisa mempersiapkan
pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali presentasi kami, saya ingin membacakan pantun terlebih dahulu. Ada ayam, ada soal. Cik. Tiga, berikan solusi agar kasus tersebut tidak terjadi. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Andika. Silahkan. Nomor 10, jawab kabeh. Jawab. Nomor 1, bisa karena ibu yang mengandung janin tersebut malu karena anak yang dikandungnya dari hasil perbuatan zina dan menggunakan janinnya, mengeluarkan janinnya. 2. Penyebab dari aborsi adalah pergaulan bebas, memakai pakaian yang tak sesuai dengan syariat Islam, dan kurangnya iman untuk menahan hawa nafsu. 3. Menjauhi pergaulan bebas, menutupi aurat, meminta perlindungan oleh Allah. Untuk nomor 2, pertanyaannya adalah mengapa kasus seperti gambar atas bisa terjadi? Telusuri dan jelaskan penyebabnya dan berikan solusi agar kasus tersebut tidak terjadi. Pertanyaan ini adalah berdasarkan pertanyaan tawuran pelajar. Akan dijawab oleh Rizky. 1. Tawuran terjadi karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dan masalah internal. 2. Penyebab tawuran bervariasi seperti saling membenci, ingin balas dendam karena marah, dan lain-lain. 3. Membekali diri dengan nilai agama, perhatian setiap kegiatan, kenali teman-teman dekat. Dan pertanyaan ketiga adalah mengenai tentang narkoba. Pertanyaannya adalah mengapa kasus seperti gambar bisa terjadi? Telusuri dan jelaskan penyebabnya. Berikan solusi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Nade. Mengapa kasus seperti gambar di atas bisa terjadi? 1. Kasus narkoba berasalnya terjadi karena rasa penasaran yang tinggi dan bagaimana pergaulan yang dijalani yang menimbulkan penggunaan narkoba. 2. Pergaulan bebas. 3. Rasa penasaran, frustasi. Menjaga pergaulan, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat, memanfaatkan waktu ruang dengan melakukan kegiatan mendekatkan diri pada Allah. Itulah dari hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, silahkan
Namanya disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu saja. Ya. Cara menghindari dari perbuatan zina yaitu 1. Menjauhi pergaulan bebas. 2. Menutupi aurat. 3. Meminta perlindungan kepada Allah. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Cukup. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pada tutur kata atau penyampaian materi. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Terima kasih. Kelompok 1 sudah Sudah menyampaikan hasil presentasinya. Sekarang kita lanjut kelompok yang kedua untuk menyampaikan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerjaan kami akan membacakan pantun. Pohon beringin cegah erosi. Rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi. Moga dapat memberi esensi. Soal yang pertama, mengapa kasus seperti gambar di atas bisa terjadi? Soal pertama akan dijawab oleh Mutiara. Kasus seperti ini bisa terjadi karena dampak dari pergaulan bebas, kehamilan yang tidak diinginkan, ketidakmampuan ekonomi, sehingga kurangnya dukungan dari keluarga, hingga menjerumuskan mereka untuk berbuat zina. Soal yang kedua, telusuri dan jelaskan penyebabnya. Akan dijawab oleh Mutiara. Penyebab dari aborsi antara lain adalah 1. Malu dengan keluarga dan tetangga karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. 2. Belum siap menjadi orang tua karena umur belum cukup untuk menjadi orang tua. Soal yang ketiga, berikan solusi agar kasus tersebut tidak terjadi. Akan dijawab oleh Reva. Solusinya adalah agar kasus tersebut tidak terjadi. Menjaga aurat atau berpakaian tertutup. Selektif dalam memilih teman. Mendekatkan diri dengan agama. Berpendirian kokoh dan ingat kata orang tua. Lembar kerja yang kedua. Soal pertama, mengapa kasus seperti gambar di atas bisa terjadi? Akan dijawab oleh Reva.
karena kurangnya didikan dari orang tua dan guru yang menyebabkan terjadinya tawuran antar siswa maupun antar sekolah. Soal yang kedua, telusuri dan jelaskan penyebabnya. Akan dijawab oleh Raffi. Penyebab dari tawuran adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pengawasan orang tua. 2. Taruhan. 3. Pengaruh media. Soal yang ketiga, berikan solusi agar kasus tersebut tidak terjadi. Akan dijawab oleh Raffi. Solusi agar kasus tersebut tidak terjadi adalah 1. Jangan sampai terjadi perkelahian antar pelajar. 2. Penyelesaikan masalah dengan cara yang baik. 3. Berkonsultasi kepada guru bila terjadi masalah. Lembar kerja ketiga, soal 1. Mengapa kasus seperti gambar di atas bisa terjadi? Akan dijawab oleh Arif. Satu, karena keadaan masalah keluarga stres yang membuat mereka mengkonsumsi narkoba. Soal yang kedua, telusuri dan jelaskan penyebabnya. Akan dijawab oleh Arif. Dua, karena memiliki teman yang juga kecanduan narkoba, gangguan mental. 3. Rasa ingin tahu yang tinggi. Soal yang ketiga, berikan solusi agar kasus tersebut tidak terjadi. Dan akan dijawab oleh Sufino. Melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Monggo, siapa yang bertanya, monggo. Berdiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berdiskusi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena adanya pergaulan bebas, penyebabnya akan terjerumus ke dalam dunia maksiat atau tidak diinginkan. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan kami berdiskusi sebentar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena narkoba berbahaya bagi kesehatan, organ, dan memiliki efek samping yang tinggi dan akan terjadi kecanduan. Gimana? Terima kasih. Cukup? Ya, sama-sama. Cukup. Sebelum kami tutup, kami ada kata-kata. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kelompok kami. Ayo semua tepuk tangan. Sekian, terima kasih. Sekian dan
Untuk yang selanjutnya silakan ke tempatnya masing-masing. Ya, untuk semuanya yang saya berikan tadi kita sudah berdasarkan presentasi sama ya. Di sini dapat kita simpulkan ya, kita simpulkan bahwa pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang di luar tatanan aturan agama dan yang di luar terkendali manusia, artinya tidak terkendali. Kemudian kita tadi sudah tahu bagaimana menghindarinya, jadi diisi dengan cara-cara misalnya belajar, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya menjadi teman yang baik supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, kemudian menghindari pacaran dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Ini nanti kalian tak kasih satu lembar dan dikerjakan segera ya. Ini saya berikan ke belakang ya. Ya, di belakangnya langsung. Ya, kasih nama. Satu saja ya. Satu soal saja. Pilih Pak. Ya, pilih. Wah. Ya. Waktunya cukup ya, coba diperhatikan dulu. Alhamdulillah pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Kita refleksi dulu bagaimana dengan pertemuan kali ini, bagaimana rasanya. Enak ya? Berarti ada dengan patung-patung ya. Semoga untuk kedepannya lagi bisa lebih baik lagi dan menyenangkan. Untuk yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya nanti kita masih larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, tetapi pada hikmahnya ya, kita lakukan untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga pertemuan pada kali ini bermanfaat dan membuahkan yang